Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai fisika matematika. Kali ini kita akan membahas soal bilangan kompleks ya dalam bentuk fungsi hiperbola. Nah, soalnya berbunyi, hitunglah nilai kosinus hiperbolikus dari I pi per 2 dikurang ln 3. Nah, pertama sekali, adik-adik, kita harus mengetahui dulu bahwa kosinus hiperbolikus maupun sinus hiperbolikus ini bagaimana kita buat dalam bentuk eksponensial. Jadi harus kita ingat dulu persamaan bahwa kosinus hiperbolikus dari Z, ya, bilangan kompleksnya Z sama dengan eksponensial Z ditambah eksponensial minus Z per 2. Nah, untuk sinus hiperbolikus dari fungsi Z itu adalah eksponensial Z dikurang eksponensial minus Z per 2. Jadi bedanya hanya ditambah dan kurang. Nah, pertanyaan kita kali ini adalah untuk kosinus hiperbolikus. Nah, ini harus diingat ya, adik ya. Oke. Pertanyaan kita untuk kosinus hiperbolikus yaitu kosinus hiperbolikus dari I pi per 2 dikurang ln 3. Nah, ini berarti sama dengan kita ganti Z dengan I pi per 2 dikurang ln 3. Berarti ini menjadi eksponensial dari I pi per 2 dikurang ln 3. Ditambah eksponensial I pi per 2 minus I pi per 2 dikurang ln 3 per 2. Hasilnya ya seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa eksponensial A tambah B itu adalah eksponensial A dikalikan dengan eksponensial B. Maka ini boleh dituliskan kembali yaitu eksponensial I pi per 2 dikali eksponensial minus ln 3 ya, ditambah eksponensial minus I pi per 2 dikali eksponensial minus ln 3. Ln tambah negatif jadi positif ya. Ini berarti positif. Maka kita hapus. Oke. Dibagi dengan 2. Oke. Eksponensial I pi per 2 kita buat dalam bentuk Eulernya yaitu kosinus pi per 2 ditambah I sin pi per 2. Nah, eksponensial minus ln 3 itu adalah 1/3 ya. Kemudian ditambah eksponensial minus I pi per 2 bentuknya menjadi kosinus pi per 2 dikurang I sin pi per 2. Kemudian dikalikan eksponensial ln 3 adalah 3. Dibagi dengan 2. Jadi hasilnya kosinus pi per 2 itu nilainya ini adalah 0 ya. Kosinus 90 ini nilainya 1. Oke, ini juga nilainya 0 dan ini nilainya 1 ya. Nah, saya tuliskan kembali bahwa ingat eksponensial minus ln 3 itu sama dengan 1 per eksponensial ln 3. Nah, itu sama dengan kalau eksponensial ketemu ln maka hasilnya adalah fungsi tersebut. Jadi ini hasilnya 1/3. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Berarti hasilnya ini 0, ini 1 kali I berarti I dikalikan 1/3. Kemudian ditambah ini 0 kurang I berarti ini minus I kalikan 3
dibagi dengan 2. Jadi hasilnya ini I per 3 dikurang 3I per 2. Oke, sama dengan ini berarti I per 3 dikurang 3I ini adalah minus 8I per 3 per 2. Berarti ini sama dengan minus 4I per 3. Oke, baik adik-adik, jadi nilai dari kosinus hiperbolikus I pi per 2 dikurang ln 3 itu adalah minus 4I per 3. Kita lanjutkan untuk soal mengenai fungsi logaritma dalam bentuk bilangan kompleks. Ya, contohnya adalah hitunglah ln 1 ditambah I. Nah, ln 1 tambah I ini kita buat dulu terlebih dahulu diganti menjadi dalam koordinat polar. Jadi ini merupakan fungsi Z, yaitu X tambah Y yang nilainya ini adalah 1 tambah I. Nah, X bilangan realnya fungsinya ini kan sama dengan 1 tambah I, berarti nilai X itu adalah 1 dan nilai Y ini nilai imajinernya adalah ini kan I kali Y, ini I, berarti Y nya adalah 1 juga. Nah, kemudian kita cari dulu R. Nah, modulusnya yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi R-nya sama dengan akar 2. Nah, kemudian sudutnya yaitu arcus tangen dari Y per X. Berarti sama dengan arcus tangen dari Y-nya 1, X-nya 1. Oke, berarti 1 per 1. Tangen 1 per 1, 1. Arcus tangen 1 ya berarti. Arcus tangen 1 itu adalah berapa? Sudut yang nilai tangennya adalah 1. Itu adalah 45 ya, 45 derajat. Maka sudutnya itu sama dengan 45 derajat. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk radian itu adalah pi per 4. Oke, karena sudah dapat nilai R dan tetanya, sudutnya, maka ini kita ganti sekarang. Jadi ln 1 tambah I kita bentuk dalam bentuk polar, berarti ln dari R eksponensial I theta sama dengan ln R-nya kita substitusi yaitu akar 2 eksponensial I. Nah, sudutnya adalah pi per 4 ya. Oke, adik-adik sekalian, sebenarnya sudut ini kan tidak dibatasi sebenarnya ya. Bahwa setiap kelipatan setelah 360 maka dia sebenarnya kembali. Maka ini boleh kita tuliskan nilai dari sudutnya itu adalah pi per 4 ya ditambah dengan 2n NP, di mana nilai N adalah mulai dari 0 ya. Oke. Sehingga ini kita tuliskan menjadi I pi per 4 ditambah 2NP. Oke, berarti hasilnya sama dengan, ingat bahwa aturan logaritma ini kita tuliskan ya, kita tuliskan sebagai catatan bahwa ln A kali B itu sama dengan ln A ditambah ln B. Ln A dibagi B, A per B itu adalah ln A dikurang ln B.
Jadi aturan logaritma seperti ini kita ingat ya adik-adik. Kita lanjutkan. Berarti ini kita anggap sebagai A. Akar 2 kita anggap sebagai A. Dan eksponensial I pi per 4 tambah 2 NP sebagai B. Jadi ini menjadi ln akar 2 ditambah dengan ln eksponensial I pi per 4 ditambah 2 NP. Oke, berarti sama dengan ln akar 2. Akar 2 sekitar 1,4. Kalau kita cari logaritma naturalnya itu nilainya adalah sekitar 0,347 ditambah. Nah, ketika ln ketemu E eksponen, maka itu hasilnya adalah fungsi tersebut. Maka ini ditambah I pi per 4 ditambah 2 NP. Oke, jadi ini sudah dalam hasil ln-nya dalam bentuk bilangan kompleks ya, yaitu ini bagian realnya, ini bagian X-nya real atau bagian realnya, dan pi per 4 tambah 2 NP ini adalah bagian Y atau bagian imajinernya. Jadi sudah bisa kita tuliskan atau kita dapatkan nilai dari ln 1 tambah I itu adalah 0,347 tambah I pi per 4 plus 2 NP. Artinya bahwa bagian imajinernya ini bisa nilainya tidak hanya satu ya, karena di sini bentuknya dalam bentuk sudut tadi, bahwa sudutnya itu bisa memiliki nilai lebih dari satu. Nah, kalau kita batasi bahwa daerah solusi ini dari minus pi sampai pi, atau kita katakan dari batas sudutnya hanya sampai 0 sampai 2 pi batas ruangnya, maka jawabannya ini adalah hanya sebatas pi per 4 radian ya. Oke, sampai di sini materi kita kali ini. Saya berharap adik-adik bisa memahami materi kita pada kali ini. Jika ada yang ingin disampaikan dan ditanyakan, silahkan berikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.